Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Kanoviani Silveira. Nah, di sini kita akan membahas tentang 3 hal. Yang pertama ada good news, yang kedua bad news, kemudian yang terakhir ada persuasive message. Nah, untuk good news, apa itu good news? Good news itu adalah pesan bisnis yang memberikan kesan positif dan menyenangkan untuk yang menerimanya. Nah, biasanya good news itu diberikan atau diinformasikan secara direct atau langsung. Oleh karena itu, struktur pesannya yang pertama di bagian pembuka langsung berupa pernyataan good news yang ingin kita sampaikan. Kemudian yang kedua ada penjelasan rinci dari good news yang kita sampaikan sebelumnya. Kemudian yang terakhir itu ada penutup di mana di situ berisi tentang penekanan kembali atau informasi penutup yang berorientasi masa depan. Nah, contohnya seperti apa? Contohnya itu kayak gini. Berkaitan dengan program undian Super Surprise yang telah diadakan, maka kami memberitahukan kepada Bapak bahwa Anda telah terpilih sebagai pemenang hadiah utama. Nah, dari surat ini kita bisa tahu kalau pesan good news itu langsung ditulis di kalimat pertamanya, yaitu apa? Yaitu menjadi pemenang undian. Kemudian di kalimat keduanya berisi tentang penjelasan rinci, yaitu untuk segera melakukan konfirmasi dengan melengkapi persyaratan-persyaratan yang telah ditetapkan. Nah, kemudian di kalimat yang ketiga ini, di situ kita bisa tahu bahwa itu adalah suatu penutup yang berorientasi masa depan, yaitu kalau misalkan butuh informasi tambahan atau ingin melakukan konfirmasi bisa datang langsung ke kantor atau dengan menelpon customer service-nya. Bahasan yang kedua itu adalah tentang bad news. Apa itu bad news? Bad news itu adalah suatu pesan yang kurang menyenangkan atau tidak menyenangkan bagi orang yang menerimanya. Karena itu bisa menimbulkan kemarahan atau rasa kecewa terhadap orang yang mengirimkan pesan tersebut. Strategi yang pertama yaitu menciptakan audience center tone, yaitu nada atau intonasi yang membangun dari pesan yang kita sampaikan itu. Nah, dengan center tone tersebut itu bisa membantu kita untuk memberitahukan audiens kalau pesan yang kita buat atau keputusan yang telah kita buat itu adalah pesan yang adil, pesan yang tegas, kemudian membantu mereka untuk tetap memberikan pesan positif kepada perusahaan kita. Kemudian strategi yang kedua yaitu memilih pendekatan organisasional. Yang pendekatannya itu terdiri dari 2 cara. Yang pertama, pendekatan tidak langsung, kemudian yang kedua yaitu pendekatan langsung. Nah, gimana kalau bad news itu disampaikan secara tidak langsung? Nah, strukturnya itu seperti ini. Yang pertama ada pembuka yang berisi pernyataan netral atau buffer dari kalimat kita. Kemudian yang kedua ada isi, yaitu berisi penjelasan rinci yang logis mengenai alasan-alasan yang bisa menyebabkan. Nah, ini yang ketiga bad newsnya. Jadi pertama kita memberikan alasan-alasannya dulu, baru kemudian keputusannya apa. Nah, yang di bagian keempat itu berisi pesan positif atau kalimat yang bersahabat, kalimat yang bisa menyenangkan orang yang membacanya meskipun mereka itu dapat bad news. Kalau memilihnya melalui pendekatan langsung itu ada 3 bagian isi struktur. Yang pertama, di bagian pembukanya itu adalah pernyataan bad news, kemudian di bagian isinya itu penjelasan rinci, kemudian di bagian penutupnya itu kalimat positif yang bersahabat. Nah, kalau yang pendekatan langsung ini sama kayak strukturnya yang di good news tadi. Nah, biasanya kalau yang pesan bad news itu disampaikan secara tidak langsung karena untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Nah, pesan bad news itu biasanya untuk apa? Biasanya bad news itu untuk pemberitahuan tentang produk, kemudian bad news tentang penolakan kerja sama, kemudian
penolakan undangan. Nah, misalkan kalau untuk pelanggan itu biasanya tentang pesanan mereka. Terus penolakan komplain atau penolakan refund dari produk yang mereka pesan. Atau kalau misalkan bad news untuk yang personal, itu misalkan penolakan untuk memberikan surat rekomendasi, penolakan lamaran kerja. Kemudian yang terakhir ada penolakan untuk pemberian kredit. Nah, ini adalah contohnya. Ini antara PT Nutrindo Graha Utama dengan Rumah Sakit Dharma Husada. Nah, di bagian buffernya di sini diberitahukan kalau awalnya mereka mengucapkan terima kasih atas kerjasamanya, udah pakai produk mereka dan seterusnya. Itu kan kalimat buffer ya. Kemudian mereka memberitahukan kalau permintaan obat tersebut meningkat akhir-akhir ini menyebabkan stok produk tersebut habis terjual. Jadi kan mereka memberikan keputusan logis atas bad news mereka, yaitu dengan berat hati produk obat pengganti untuk saat ini belum dapat kami penuhi. Jadi mereka nggak bisa nih ganti produk yang udah dipesan oleh rumah sakit. Kemudian di bagian akhirnya itu kan kalimat yang bersahabat atau kalimat yang setidaknya masih ngademin untuk yang baca. Nah, di sini dituliskan apabila Anda bersedia menunggu hingga 1 minggu ke depan, kami akan segera memproses dan mengirimkan semua produk pengganti tersebut. Nah, jadi di sini diinformasikan kalau mau nunggu nanti mau dikasih gitu. Jadi ada bentuk tanggung jawab. Jadi ada penulisan yang bisa menyenangkan untuk pihak rumah sakit. Kemudian yang terakhir kita akan membahas tentang persuasive message. Nah, persuasive message itu berasal dari bahasa Latin persuasio yang artinya membujuk, mengajak, atau merayu. Nah, intinya kalau persuasive message itu kan suatu ajakan, pesan ajakan, atau pesan yang bisa mempengaruhi sikap, tindakan, ataupun sekedar pendapat dari yang membacanya. Tujuan persuasive message dalam bisnis itu yang pertama bisa untuk meminta komunikan melakukan sesuatu. Jadi dengan persuasive message kita bisa mempengaruhi orang untuk diminta melakukan ini, melakukan itu sesuai dengan kebutuhan bisnis kita. Kemudian yang kedua yaitu menanggapi keberatan yang mungkin menunda suatu tindakan penting yang harus dilakukan. Yang ketiga itu bertujuan untuk menyediakan informasi yang cukup agar komunikan tahu apa yang harus dilakukan. Kemudian yang keempat itu bertujuan untuk meminta komunikan bereaksi positif atas suatu permintaan. Nah, itu adalah motif dari persuasive message. Kemudian struktur dari persuasive message itu terdiri dari 4, yaitu yang pertama membuat kerangka argumen. Nah, jadi di bagian pertama itu kita beritahukan kenapa nih harus melakukan tindakan ini. Nah, jadi di situ kita memberikan argumen kita supaya orang itu terpengaruh dengan argumen-argumen yang kita sampaikan. Yang kedua, menyeimbangkan daya tarik dari kalimat yang kita sampaikan tersebut. Yang ketiga, yaitu menguatkan posisi yang kemudian mengantisipasi penolakan. Akan lebih mudahnya kalau struktur-struktur ini dibahas melalui contoh, nanti kita akan bahas. Nah, dalam persuasive message itu juga ada yang namanya AIDA model. AIDA model itu A-nya yaitu attention atau perhatian, yang berisi kita itu menguraikan ide pokok dari apa yang ingin kita sampaikan supaya mereka itu tertarik terhadap informasi atau pesan yang ingin kita sampaikan agar mereka itu mau mendengar, kemudian terpengaruh oleh pesan kita. Kemudian interest, I-nya interest atau minat, yaitu kita menghubungkan pesan-pesan yang kita sampaikan sebelumnya dengan manfaat spesifik yang bisa mereka peroleh dengan argumen yang kita sampaikan sebelumnya atau kalimat attention sebelumnya. Yang kemudian D-nya itu adalah desire atau keinginan. Nah,
Di tahap ini, persuader atau kita yang berusaha mempengaruhi itu mampu membangun hasrat dari orang yang ingin kita pengaruhi untuk melakukan perubahan atau melakukan suatu tindakan yang sesuai kemauan kita. Kemudian yang terakhir yaitu action. Action itu adalah sebuah tindakan. Nah, dari pesan persuasif yang kita udah susun sebelumnya itu, dari kerangka-kerangka sebelumnya, di bagian terakhir itu ada bagian kunci yaitu tindakan. Nah, dimana kita berusaha untuk meminta persuadi atau audiens atau orang yang kita berusaha pengaruhi itu untuk melakukan sesuatu sesuai dengan yang kita harapkan. Nah, kesalahannya kalau misalkan kita itu melakukan persuasive message atau pesan yang berusaha untuk mempengaruhi persuadi itu, yang pertama terlalu memaksa. Jadi mereka itu udah gak mau denger duluan karena awal-awal udah maksa. Nah, kemudian gak ada kompromi atau negosiasi. Sebenarnya biarpun itu persuasive message, itu perlu yang namanya negosiasi, karena mereka yang mendengarkan persuasive message kita itu juga memiliki pendapat lain. Kemudian dengan negotiation skill itu kita justru bisa membangun keputusan yang lebih menyenangkan untuk kedua belah pihak. Nah, contohnya seperti ini. Dalam kalimat surat ini dituliskan bahwa sebagaimana diketahui, perusahaan setiap tahun membeli 5 ton bahan baku plastik. Ini termasuk bagian argumen. Kemudian harga polyetip terus mengalami fluktuasi seperti harga BBM. Bapak meminta saya untuk segera mencari jalan untuk memotong pembelian bahan baku plastik. Nah, paragraf pertama ini termasuk ke dalam bagian argumen. Kemudian di bagian interestnya kita bisa lihat di paragraf yang kedua ini. Biaya untuk pembuatan plastik kontainer perusahaan terlalu tinggi. Ditambah lagi kami menerima banyak surat pelanggan yang mengeluh tentang minimnya program daur ulang perusahaan. Saya telah melakukan penelitian awal dan muncul beberapa ide sebagai berikut. Nah, itu termasuk ke dalam interest, untuk membangun interest, minat, atau termasuk juga desire atau keinginan dari persuadi, di mana itu bisa dijelaskan dengan penjelasan ide-ide yang disampaikan. Kemudian di sini juga dijelaskan manfaat kalau misalkan pakai ide tersebut. Bisa menghemat biaya yang bisa mencapai $500.000. Kemudian juga bisa untuk membangun citra perusahaan. Nah, bagian actionnya ini kita bisa lihat di bagian terakhir. Jika Bapak setuju, kita bisa mengadakan pertemuan minggu depan untuk memulai rencana ini. Jadi itu berupa action yang ingin disampaikan oleh pemberi pesan persuasif. Oke, ternyata kita sudah sampai pada slide terakhir. Terima kasih, mohon maaf atas kesalahan dalam pembuatan video ini. Terima kasih telah menonton. Assalamualaikum.